Kebanyakan sih teman-teman bilang Gojek kebanyakan program, Bang. Jadi gara-gara program itu yang bisa bikin anyep. Itu penghasilan setahun dibagi 12 bulan, itu baru dikali 20%-nya. Kan kalau kita berpatok kepada itu, masa sih gue dapat cuma 50.000 bil ya. Roda 4, dapatnya berapa Bang? 1,6. 1,6, Masya Allah. Gitu kan. Langsung Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu ya. Pengen membahagiakan mitra untuk supaya bisa menikmati semangat lebaran tahun ini juga gitu kan. Cang Rahman nih, cancel hari ini. Tapi dia besok ngebit aktif lagi, bisa gacor lagi akunnya. Dibandingin ada beberapa teman-teman yang mereka memang nggak dapet. Gue anyep bil. Oh, anyep ya. Kenapa potongan komisi melebihi 20%? Nah. Tuh. Ngobrol tambah ilmu, kocak dan seru. Ngopi, ngobrol pintar bareng Gojek. Aduh, kangen banget sama warung. Meja-mejanya. Ya deh, taruh dulu kopinya biar rapihin. Assalamualaikum. Neng kangen. Abang apa kabar? Sehat, Neng, alhamdulillah. Abang bawa apa? Ini abang bawa oleh-oleh dari kampung halaman abang, Medan. Wih. Ini banyak banget. Banyak Neng kan. Neng, jangan dibuka. Nanti di rumah aja. Karena ada surat cinta untuk Neng. Abang makasih. Abang pulang kampung. Pulang kampung, Kemana? Neng. Ke ini biasa. Kemana? Zimbabwe. Pasti kangen kopi buatan Neng kan? Iya, makanya kita ngopi lagi, ngobrol pintar bareng Gojek. Gitu. Kebetulan ini masih suasana Syawal Lebaran. Awal ya, benar. Saya Bang Bulbul minta maaf, mohon maaf lahir dan batin, minta izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sama, Neng Cahyati juga minta maaf ya kalau ada salah dalam penyampaiannya. Iya. Semoga kita ketemu lagi di Lebaran tahun depan ya, Bang. Lebaran Bul. tahun depan, lebaran berapa tahun ke depan juga. Gitu. Amin. Bang Bul gemukan nih balik dari kampung. Wes. Bang Bul pesen kopi hari ini banyak banget, 6. Orang belum datang, kopi udah dibuatin. Mau ada apa hari ini? Duduk dulu kali, Neng. Oke, silakan. Ini banyak banget, Bang. Gak apa-apa, Neng. Itu untuk Neng spesial. Udah, Neng taruh dulu deh. Kotaknya aja itu yang besar, di sini nggak ada. Jadi, Neng kan, Hari ini jadi siapa yang datang? aku mau ngajak teman-teman mitra driver untuk diskusi bareng OPS Ops Gojek. Mana Bang teman-teman nih? Ini dia. Selamat datang, abangku. Selamat datang. Halo, Bang. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, duduk, Bang. Selamat datang di warungnya Neng Cahyati. Pada Iya. nyasar nggak tadi ke sini? Enggak. Enggak ya? Mantap ya, Bang. Udah Masya tahu Allah. berarti ya. Ini udah ada kopi aja. Langsung Bang, gas Bang. Abang mau yang mana? Susu atau apa? Wah, Silakan, ambil aja, Bang. silakan. yang ada Tadi ya, udah dipesenin khusus sama Bang Bul. Iya, udah. Makasih deh Bang Bul. Iya, Bang, sama-sama. Diundang ada Bang Bul ada kopi. Bang, tapi kenalan dulu dong sama netizen kita. Mungkin terserah siapa yang duluan. boleh. Dari saya. Boleh. Ya. Nama Billy, driver aktif 2014. 2014. Abang, Daerah mana? Nama Bamba, driver 2017. 2017, 2014. dari Gokar ya, Om? Gokar, Abang. Abang berarti tuil. Goret. Alright. Oh iya, boleh goreng. Alright. Aman aja goreng. Iya, Abang dari berarti Gokar. Gokar. Yes. And then Aneh nih. Cang Rahman, driver dari tahun 2015. senior semua ini ya. Nah, Bang Heru. Oke, perkenalkan, saya Heru Budi Cahyono dari Gokar. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Jadi Bang Heru hari ini mau bawa lagu apa, Bang? Lagunya apa ya? Lagu kemesraan aja kali ya. Oke, Bang, boleh, Bang. Jen. Dar, Bang Bul. Iya, Bang. Orderan habis lebaran anyep ini. Nah, kebetulan nih, Bang. Hari ini aku ngundang orang Ops Gojek. Itu. Jadi yakin, Bang. Jadi bisa ngejawab keresahan permasalahan Abang semuanya. Kita limpahkan. jawabannya Datang. semuanya nih.
Datang bener orang ops. Datang orang ops bang, Wah, langsung ke kebenaran Neng nih. Cayati. Ini yang Bener, karena memang selama ini Iya. banyak banget ya Bang Bul Betul. pertanyaan. Entah di kolom komentar, entah yang datang langsung ke warung Eneng, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang menjadi keresahannya teman-teman mitra driver. Semoga episode kali ini bisa menjawab semuanya ya Bang Bul ya. Dan nanti teman-teman kalau ada pertanyaan juga gitu. Yakin bisa jawab dia ya. Yakin lah, yakin lah. Mana sih orangnya Bang Mantep, Bul? ini dia yakin pasti jawab. Ini dia. Ini bang, ya bang. Ini dia Ronald Surap Raja. Salam kenal teman-teman. Saya Ronald dari operasional Gojek. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman hari ini. Amin. Itu dia. Jadi Bang Ronald, kan kita tuh sering kita diskusi di sini, ngumpul bareng apa segala macam, tapi kayak nggak dapat gitu solusinya bang. Nggak menemukan gitu solusinya. Apa yang dicari. Jadi- Mungkin kedatangannya Bang Ronald ini bisa ngebuat teman-teman yakin dan percaya. Betul. ya. Nah kan kemarin kita nggak nemu nih orangnya yang pas gitu, yang cocok untuk ngebahas ini. Makanya kita datangkan Bang Ronald gitu. Masya Jadi kita Allah. harapkan abang bisa menjawab Iya. gitu kan. Ibaratnya kita bertanya Bapak menjawab. Betul. Kita bertanya, Iya. Bang Ronald menjawab. Akan sesi panjang kayaknya baru itu. episodenya Bang Bul. Iya. Nah, ini mungkin Bang, ini pertanyaan dari aku nih Bang, dari aku nih pertanyaannya kan. Kan ini Lebaran baru kelar nih kan, baru kelar kemarin kan. Aku mau nanya masalah BHR kemarin. Gitu. Masalah BHR kemarin kan, yang pertama mungkin kenapa nggak semua driver dapat BHR? Terus apalah tolak ukurnya dapat dan tidaknya, gitu Bang. Pertanyaannya ini kayaknya pertanyaan yang paling viral beberapa hari terakhir gitu ya. Kalau itu emang betul. Iya Bang. Jadi kalau kita ngomongin BHR, hal pertama yang harus kita lakukan adalah pada bersyukur dulu. Alhamdulillah. Sekalian ngopi Bang, sekalian ngopi Bang. Iya, kita seruput dulu deh kalau Boleh, gitu. seruput. Mantap kali ya. Mantap kali. Harus gitu katanya kalau ngopi. Iya, benar. Jadi BHR ini kan sebetulnya baru pertama kali ini teman-teman dapat, dan kita perlu meluruskan dulu beberapa hal tentang si BHR. Ini beda antara THR dengan BHR. Kalau Beda T THR sama B Bang ya. bener sih. Cuman kalau THR ini kan untuk pekerja formal. Sementara kalau BHR ya kita inisiatif kita sebenarnya berdasarkan dari ya himbauan dari Bapak Presiden kita dan juga ada surat edarannya. Yang perlu kita pahami bareng-bareng adalah ya ini inisiatif dan itikat baik kita buat bisa ngasih ke sebanyak-banyaknya mitra. Jadi itu hal yang pertama yang harus kita sama-sama pahami dulu. Tadi pertanyaan keduanya tuh nyelkit juga tuh. Nominal sama kriteria gitu ya. Iya. Apa tolak ukurnya Bang? Bang Billy dapat berapa, Bang? Kemarin 50. Alhamdulillah. Wah, juta, ini Bang, ya, kayaknya 20 kalau juta. Gokar lebih besar pasti ya. Bang ini Mbak. 1,6. 1,6 juta, Masya Allah. Mantap. Rajin ya, rajin memang Mbak. Cang Rahman berapa? Sama kayak Bang Billy. Aduh. 50.000. 50.000. Ya tapi alhamdulillah bersyukur aja. Alhamdulillah. Kategori mitra harapan nih. Mitra Bekasi. Oh, mitra Bekasi. Ada harapan indah, harapan Oh jaya. gitu. Beneran Bang Heru dari Harapan Indah Bekasi juga. Dapat berapa, Om Heru? Alhamdulillah 500.000. Alhamdulillah. Kalau aku emang sering nongkrong di sini emang dapat 50.000 Bang. Gitu. Buat beli kopi. Betul. Gitu. Sama dapat dari Neng roti 2 Roti kan. 2. Itu pun di siang hari kan bukan puasa. Bandel nih. Pantas sama gemuk. Nah, itu dia lemak semua soalnya. Ya lanjut Bang Ronald. Kita mulai ngomongin siapa aja yang berhak dan nominalnya juga gitu ya. Perlu diketahui kalau dari pemerintah itu tuh sempat ngasih beberapa perhitungan gitu ya. Di antaranya itu perhitungannya adalah 20% dari penghasilan bersih 1 bulan. Jadi bukan setahun. Kan banyak beredar tuh berseliweran setahun. Nikmat banget itu kan ya. Alhamdulillah. Banyak. Tapi ya. harus kita lurusin dulu. Harapannya banyak banget itu. Harapannya banyak banget. Ping gitu kan. Kasihan banget ini mitra harapan berdua. Jadi kalau kita ngomongin kriteria penerima, itu memang yang si 20% dari pendapatan 1 bulan, itu tuh 1 tahun. satu bulan. Oh. Sebulan. Bulan ya. 1 bulan nih, jangan sampai salah. 30 Itu hari. kita bagikan ke beberapa kriteria tertentu.
Jadi kita tuh ada yang namanya mitra juara utama. Mitra juara utama ini yang dapat 20% dari pendapatan 1 bulan. Roda 2, ini sorry nih, 50.000 kan? Mohon maaf, kalau yang benar-benar mitra juara utama itu dapatnya 900.000. Hitungannya dari mana? Hitungannya adalah dari 1 bulan pendapatan, ya kita rata-rata 4,5 juta gitu ya. 20%-nya adalah 900.000. Om Bamba nih tadi mitra juara utama untuk roda 2, roda 4 beda nih. Roda 4 dapatnya berapa Bang? 1,6. 1,6, Masya Allah. Habis Gitu kan. langsung. Langsung Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu ya. Lewat Itu aja dia Bang. pas saldo 1,6. Langsung habis. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Yang penting untuk hal Gak positif. apa-apa, yang penting buat anak istri kita kerja. Iya. Bukan yang lain-lain ya Bang. Kalau kedua beda lagi. Berdasarkan hitungan yang tadi, itu kan kita tuh sebetulnya sudah mengikuti arahan dan himbauan. Jadi ini kita sudah ngikutin. Cuman kalau cuma ngasih buat yang mitra juara utama, yang lain nggak dapet. Kasihan juga gitu kan. Dan kita punya beban. Kita juga ngeliat pengen membahagiakan mitra untuk supaya bisa menikmati semangat lebaran tahun ini juga gitu kan. Makanya selain mitra juara utama, kita tuh bikin lagi 4 kategori lain. Nah kalau 4 kategori lain, itu tuh arahan dari Bapak Presiden dan teman-temannya adalah ya dengan kriteria khusus juga sesuai dengan kemampuan perusahaan. Makanya nominalnya beda-beda. Ada mitra juara utama yang tadi, kemudian ada mitra juara, mitra unggulan, mitra andalan, sama mitra harapan. Nah, itu kita bilang mitra Nah, ini harapan yang nih. disebutin tadi. Jadi kita tuh semangatnya adalah pengen membagikan ke sebanyak-banyaknya mitra Gojek. Baik roda 2, roda 4, ada Gosen juga gitu kan. Semuanya kita bagi, bahkan sampai GoBox. Jadi kebayangkan teman-teman kita memberikan apresiasi ke ratusan ribu driver kita. Jadi kalau pertanyaan tadi nominalnya beda-beda, ya sesuai dengan kriteria tertentu tadi. Kalau kita bicara dari zaman dulu, yang dinamakan mitra aktif produktif, itu kan ada beberapa kriteria tuh. Biasanya kita lihat dari yang pertama, jam online dalam 1 hari itu berapa lama sih? Kalau tadi, Masya Allah, dari jam 6 sampai jam 10. Nggak ada usur-usurannya ini. Nggak ada usur-usurannya. Kita tuh bikin salah satu kriterianya adalah jam online dalam 1 hari. 8 jam. Iya kan. Kalau tadi Om Bamba langsung nyaut aja 8 jam. Ya. Kalau kita kaliin lagi dengan jumlah hari dalam 1 bulan, kriterianya 25 hari untuk yang juara utama. Untuk yang lainnya, itu tuh ada kriterianya masing-masing. Harus teman-teman lihat di mana? Dipesan di aplikasi. Makanya jangan sampai kelewat. Biasa juga ada tuh, YouTube kita juga biasa di notifikasi pesan itu kan Bang. Betul. Di situ udah kriterianya tuh semuanya udah dijelaskan di situ juga, teman-teman. Bang Ronald boleh nanya kan? Nggak boleh. Buat cangkraman apa sih yang nggak jahit? Jadi teman-teman di lapangan nih, mungkin termasuk saya, kalau kita baca tadi Bang Ronald bilang 20% ya. Di surat edaran yang kita tahu, yang kita baca, dan pandangan kita dan teman-teman di lapangan nih, itu penghasilan setahun dibagi 12 bulan, itu baru dikali 20%-nya. Kan kalau kita berpatok kepada itu, masa sih gue dapat cuma 50.000 bil ya, gitu. Dan dihitungnya kemarin dari bulan Maret ya, Bang? Betul. Februari. Februari tahun kemarin berarti. Kalau yang untuk kita kan ada beberapa patokan nih, ada yang dari bulan September sampai ada yang terakhir mitra harapan Februari. itu hitungnya Februari. Tapi dihitung pembayaran oleh Gojek adalah 1 bulan terakhir dia beraktivitas. Jadi tergantung macam-macam nih. Atau rata-rata pendapatan dia per bulan. Kalau ngomongin untuk yang tadi 20%, itu tuh memang untuk mitra yang sudah memenuhi kriteria tadi. Ambil contoh yang roda 2 misalkan, 25 hari kerja, kemudian jam total jamnya itu 100 jam, 25 hari misalkan gitu kan ya. Itu yang kita kasih 20%. Nah untuk kriteria yang lain, yang tadi itu Cang, yang nominalnya dapat 50.000, ya mau nggak mau nih, mohon maaf ini, teman-teman harus ningkatin lagi. Kali-kali aja tahun depan ada BHR lagi, teman-teman dapat 900. Iya kan? Itu nominalnya 900 rata-rata karena pendapatan per Kalau bulan kita dia. ngomongin rata-rata betul, 900.000 untuk yang roda 2, 1,6 di
roda 4. Berarti banyak ribuan mitra Gojek yang dapat sampai 900.000 itu, Bang. Pokoknya Masya Allah lah. Masya Allah, ya. tabarakallah udah. Luar biasa emang Gojek semuanya. Mantap. Yang penting karena kita udah tahu nih, udah tahu kriterianya, ya udah waktunya teman-teman mulai mikir juga. Kali-kali ada lagi tahun depan. Betul. Berarti Tapi kan teman-teman masalahnya ini anyep nih Bang, anyep. Aduh, anyep. Nah ini salah satu topik yang mau kita bahas juga nih. Betul, anyep order. Gitu. Setelah lebaran ya. Setelah lebaran kali. Emang sekarang kondisinya gimana Bang Bil? Kemarin itu kebetulan nggak pulang, jadi lebaran pertama nggak ngebit. Lebaran kedua mulai coba nih untuk aktivitas, lumayan lah daripada bete kan, sambil nyambangin temen-temen. Dan 1 jam itu bahkan 2 jam 3 jam baru dikasih 1. Gitu. Nah, saya nggak ngerti nih, itunya nyala, aplikasi 9 layanan saya nyalain, tapi memang nggak masuk juga. Ada yang ngalamin lagi? Ya sama Bang Ronald. Dari pagi Namanya sampai mitra sore harapan ya begitu. Iya. Elah. Kayaknya salah nanya kita Bang Mul. Nanyanya sama yang tidak sama yang ini kayaknya nih. Tapi emang yang dikeluhkan teman-teman kalau kesini kan Bang Bul ya, ini kan area warung Neng kan rame ya. Udah ke area rame di sini nih, tapi tetep nih nggak dapat order, nggak bunyi gitu kan. Tuh biasanya kenapa tuh, Pak? Kalau ngomongin singkat ceritanya nih teman-teman, kita tuh punya 2 faktor yang harus kita sama-sama ketahui dulu nih terkait dengan orderan. Satu faktor eksternal, yang kedua adalah faktor internal. Kalau ngomongin eksternal itu ngomonginnya teman-teman pasti udah pada paham lah. Momen-momen di mana orderan lagi sepi, kayak lagi pada liburan sekolah, kerasa kan sepi kan? Iya kan? Itu faktor eksternal. Atau kalau kita lihat ada masanya kita lagi rame-ramenya banget nih. Orang-orang baru masuk sekolah. Kemarin aja kalau menjelang lebaran kan pada keluar tuh naik gokar misalkan. Itu tuh pasti rame banget. Tapi kalau ada musim-musim sepi ketika ada liburan sekolah, liburan orang-orang kerja, buat teman-teman goret pasti kerasa banget tuh. Iya kan? Makanya itu faktor eksternal. Yang bisa jadi tugasnya kita nih buat bikin promo, buat bikin event-event yang bisa narik customer buat bikin orderan. Itu yang eksternal. Yang internal ini kebanyakan dari amal ibadahnya teman-teman juga. Betul. Kayaknya Bang Billy. Saya agak mudeng Bang, eksternal internal. Kebanyakan sih teman-teman bilang Gojek kebanyakan program Bang. Jadi gara-gara program itu yang bisa bikin anyep. Yang harusnya kayak zaman dulu lah. Enaknya kan di mana aja kita berada bisa ngambil order gitu loh. Dimanapun kita berada bisa dapat order. Bahkan Pak Nadiem pernah bilang dibikinnya Gojek nganter dari sini ke sana, pulang lagi biar bisa dapat lagi karena ini aplikasi kan gitu. Nggak kayak Opang atau kita harus ke sini lagi menunggu lagi gitu sih Bang. Jadi tadi kan udah ketahuan nih faktor eksternalnya nih. Sekarang kita fokus ngomongin yang faktor internal dari drivernya itu sendiri. Kalau dulu mungkin persaingannya masih belum seketat sekarang. Sekarang driver kita tuh udah ratusan ribu gitu kan. Persaingannya makin ketat. Makanya perilaku teman-teman ketika ngebit ini akan jadi salah satu kuncian kita juga. Seperti apa perilakunya teman-teman? Satu dari konsistensi. Kan ya kalau kita dengar cerita dari Om Heru tuh rajin banget dari pagi udah mulai ngebit. Karena Om Heru pasti tahu nih jam ramenya orderan tuh mulai dari jam berapa. Ada teman saya, dia udah paham banget dah. Orderan paling rame itu pagi-pagi menuju ke stasiun. Atau dari stasiun menuju ke perkantoran. Karena kita udah tahu itu, ya kita mulai ngebitnya lebih pagi. Iya kan? Satu, itu konsistensi untuk jam ngebitnya. Ngebitnya ya kita sesuaikan dengan jam rame, area rame juga. Jangan sampai area yang dikunjungin kuburan ya. Jadi satu, konsistensi di jam ngebitnya harus teman-teman perbaiki. Banyak sekali teman-teman yang datang ke saya, kucuk-kucuk datang, Bang aneh-aneh Pak. Ente ngebit jam berapa? Ya biasanya sih saya nganterin anak sekolah dulu. Habis nganterin anak sekolah nganterin istri. Itu baru istri yang pertama. Waduh. Nah, Iya sih. iya kan? Agak lebih anyep lagi kalau ada banyak istri. Bener. Kadang-kadang teman-teman tuh udah pada tahu sebenarnya jam rame, lokasi rame, tapi ya begitu. Tapi kan ini kan pilihan. Kalau teman-teman nanya gimana caranya supaya orderannya lebih rame, lebih gacor, konsisten aja di jam ngebit. Tapi bukan cuma jam. Kan tadi BHR juga ada ini kan kriterianya kan. Kriterianya juga ada tuh yang namanya penyelesaian order sama penerimaan order. Penerimaan order sama penyelesaian ini harus dijaga juga nih.
rata-rata yang gacor-gacor itu tuh orderan masuk tuh gara-gara memang semua order diambil kemudian diselesaiin. Nah itu yang sangat berpengaruh juga terhadap akunnya teman-teman. Bang Billy kalau mau minta tips tambahan dari Om Bamba sama Om Heru kayaknya bisa tuh ditambahin tuh. Ada tipsnya nggak? Ini kita langsung dengar dari driver platinum nih. Kalau tipsnya apa ya? Kalau konsistensi sih saya lebih jam 10 pagi. Jam 10 pagi atur waktu istirahat juga. Berpagi stop terus, jalan terus sampai stop 2:30. So ya di jam segitu baru istirahat, jam 3 baru mulai lagi, selesai jam 9. Tiap hari seperti itu. Kenapa saya bikin gitu? Karena kan ada di mobil ada ganjil genap. Pada saat saya harus tanggalnya ganjil sesuai, pasti jamnya nggak akan sesuai nanti tuh. Jadi saya terusin di situ terus. Dan semua order saya bawa memang. Sebisa mungkin saya bawa. Berarti kembali ke konsistensi lagi tuh. Betul. Apa yang diambil itu yang diselesaikan. Betul Bang? Betul. Itu dia. Ya, kalau saya sedikit menambahkan, seringkali juga ngasih masukan ke teman-teman justru malah kadang saya kalah gacor. Karena mereka lebih bisa konsisten. Tapi amalannya nggak kalah dong. Masya Allah. Tapi ya alhamdulillah sih setelah lebaran pada ada keluhan anyep-anyep, tapi teman-teman di lapangan ya bisa disebutnya ya standar. Karena dari Argo aja ada lonjakan. Yang tadinya kita pemain poin 5 trip itu cuman berapa ribu, ini bisa 300.000 5 trip. Itu buat pemain poin ya. Ditambah lagi santai, lagunya kemesraan. Mantap. Oke, ini dia lagu ketiga dari Bang Heru. Kopi. Jadi sedikit menambah aja untuk teman-teman yang di lapangan yang di sana. Coba kita mengenali tempat lokasi tingkat keramaian order di mana. Berusaha untuk jam on beat-nya itu lebih konsisten. Setuju. Dari pagi itu pasti. Tapi di lapangan gini Bang Heru, masalahnya ada yang platinum. Kalau di Gojek itu kan di berbagai level ya. Iya betul. Dan dia di platinum. Ini kemarin sebelum lebaran, itu tiba-tiba dia anyep, berubah gitu loh drastis. Dan bener-bener nggak dapat order. Dan bahkan dia jeda. Ini di lapangan, suara teman-teman. Nah, bisa nggak yang harapan teman-teman nih, maklum nih ngomongnya harapan nih, mitra harapan nih jadinya pengennya ini Balik lagi. pengennya ini kayak zaman dulu gitu loh. Jadi di mana berada ya tadi bisa dapat order gitu. Kalau orderan lancar teman-teman aman. Iya. Kalau balik lagi sebenarnya zaman dulu sama sekarang, ya tadi Bang Ronald bilang, driver udah makin banyak sekarang. Jadi memang kekuatan akun itu ya dari kita sendiri. Ngatur jamnya benar tadi ada performanya. Kalau kita semakin sering cancel ya pasti akan dia kasih ordernya pasti agak lama ya. Milih-milih ya. Agak milih. Saya jujur, saya ambil semua pun kemarin 2 hari ya, Senin sama Rabu. Jam 3 sampai jam 5 saya nggak dikasih orderan. Intinya saya buka apa? History. Tebet nih deket nih, sikat Tebet. Matas memang saya dari Mas Mansur ke Tebet dulu. Jalannya dulu bunyi. Nah setelah bunyi terus. Ya memang kadang-kadang strategi ya. Karakter driver itu beda-beda. Ini rame nih di Blok M, saya ke Blok M belum tentu bunyi Bang. Kembali ya ke karakter kita masing-masing sebenarnya. Yang paling performa sih udah. Sama kayak jualan Bang Bil. Tapi ada masalah lagi gacor. Saya ingin menambahkan nih dari komentarnya Bang Billy. Emang ada sih beberapa akun yang mengalami seperti itu. Dia setelah naik level ke platinum, justru dia itu penerimaan order malah delay, lambat. Nah itu apa memang sistem itu kesalahan dari driver itu sendiri atau memang dia yang salah cara on beat-nya? Setelah dia naik tingkatan gitu. Sebenarnya nggak ada kaitan langsung antara level platinum atau gold atau silver ke tingkat orderan sebenarnya. Karena justru platinum, gold sama silver itu muncul untuk kita mengapresiasi tingkat kerajinannya mitra. Bukan kebalik nih. Teman-teman kan sekarang mikirnya tuh kebalik gitu ya. Yang platinum itu dikasih yang paling gacor, gold itu paling gacor, silver juga gacor gitu kan. Agak kebalik. Yang terjadi harusnya tuh teman-teman tuh berpikir bahwa Gojek itu memberikan apresiasi ke mitra yang lebih rajin. Kayak silver ya kita kasih apresiasi. Kita cuma ngasih labelin doang nih, yang performanya dari sekian sampai sekian kita kasih silver. Poinnya juga kita atur juga gitu kan. Jadi pengen meluruskan juga yang namanya level-levelan itu tuh sebenarnya lebih ke arah apresiasi Gojek buat teman-teman kan dapat voucher, iya kan. Bukan itu akan menjadi faktor yang membuat orang gacor, bukan. Tapi karena dia rajin, dia gacor, ya udah kita tambahin nih karena kontribusinya gede, gitu kan. Jangan sampai kebalik.
Yang sekarang kan mitosnya kan gitu ya. Iya. Pada kebalik mikirnya tuh. Wah, dia Semangat nih, Platinum semangat berarti ya? berarti lu bukan kayak gitu. Masih dapat ini kan? Apresiasi dari Gojek berarti kan? Oh, pasti. Masih dapat. Iya. Semua sebenarnya dapat apresiasi. Cuman tadi yang seperti saya bilang, memang kalau kita bicara orderan, itu kan sama kayak kita jualan juga kan. Ada yang lagi rame, ada yang lagi sepi gitu kan. Kadang-kadang juga teman-teman suka lupa kalau punya dosa misalkan. Kayak tadi Om Bamba sempat ngasih petunjuk. Jangan-jangan gue kebanyakan cancel nih. Nah itu kan yang kita nggak tahu kan. Yang curhat ke kita tuh datang tiba-tiba, gue anyep nih. Kenapa ya? Padahal gue ngebitnya rajin banget. Tapi di balik itu, teman-teman kan nggak tahu kondisi akun dia yang sebenarnya tuh kayak gimana. Nah yang hebat lagi nih Bang, kalau ke sana, ini yang cancel order di depan mata kita aja dia tetap gacor. Ini loh yang jadi polemik di teman-teman di lapangan. Gitu, di ini depan, misalnya kayak Cangraman nih, cancel hari ini. Tapi dia besok ngebit, aktif lagi, bisa gacor lagi akunnya. Dibandingin ada beberapa teman-teman yang mereka memang nggak dapet. Gua anyep, Bil. Wah, anyep ya. Kok Mitra Harapan mah sama berarti. Tapi kan dia bisa aja Bang, di depan abangnya dia cancel biar pikir gitu. Belakang kan nggak di-cancel. Bisa jadi. Sebenarnya kalau teman-teman mau ngelihat performanya sendiri tuh sebenarnya udah ada fiturnya sendiri tuh, fitur cek akun, bahkan kita juga punya progres hariannya tuh kayak gimana. Nah itu yang harusnya bisa jadi patokannya teman-teman. Tapi kalau kita mau bicara bagaimana Gojek membagi orderan itu tuh kita jodohin, orderan dari customer itu kita jodohin dengan mitra yang terbaik. Dengan radius tertentu lah gitu ya. Pengennya sih memang terbaik dan terdekat gitu ya. Cuman kan kadang-kadang kalau kayak sekarang kita ngumpul ada berenam nih. Mitra Harapan. Disebut lagi, Bil. Kalau Neng Cahyati bikin order, kira-kira nyangkutnya kemana tuh? Bang Bulbul. Bang Bulbul. Bang Bulbul tetap. Berembut. Terserah aja, yuk. Datang. Alah. Bagi hujan kokar nanti. Dah boleh. Oh iya betul. Kita tuh nyocokin antara customer itu dapetin jodoh driver tuh yang terbaik lah. Terbaiknya dari mana? Ya parameter yang tadi. Mulai dari penerimaan, penyelesaian. Dulu bahkan kita pakai rating juga tuh buat bisa menentukan yang mana yang paling baik ya buat customernya. Nah kurang lebih kayak gitu tuh. Makanya kombinasi antara kebiasaan teman-teman sama sering-sering tuh ada fitur cek akun dipakai aja. Jangan-jangan akunnya lagi suspend lagi. Nah itu yang bahaya tuh. Harusnya teman-teman mulai pakai aplikasi kita, fitur cek akun tuh dipakai sama sering-sering belajar sama Om Bamba sama Om Heru. Betul. Nah jadi nomor Om Bamba 08. Gak usah ya. Gitu. Nah ini juga ada jadi keresahan kita nih Bang. Kenapa potongan komisi melebihi 20%? Nah, tuh.